Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala waliyahum bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina subhanahu waliyullah wa ala sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal akhirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan menyampaikan tentang agama makhluk alam metafisika. Bahasanya sampai alam malaikat. Hadirin rahimakumullah, bahwa manusia itu difasilitasi oleh alam fisik, yaitu benda mati, tumbuhan, hewan, manusia itu sendiri, kemudian diimbangi dengan alam metafisika, itu mulai dari alam roh, alam siluman, alam jin, alam setan, alam iblis, dan alam malaikat, sampai kepada bahasan tentang agama makhluk metafisika alam malaikat, yaitu beragama Islam. Hadirin, jadi alam malaikat itu beragama Islam. Sekarang kita lihat malaikat sendiri. Malaikat diciptakan dari nur. Nur ini, intinya nur itu Ruhul Qudus. Kemudian lidahnya nur itu malaikat. Kukusnya nur itu surga dan neraka. Surga itu seluruhnya dari nur. Kemudian neraka ini bungkusnya nur, di dalamnya itu nar. Nar artinya api, nur itu cahaya. Kemudian malaikat memiliki sifat malaikat taat, tunduk, dan tawadu, serta pasrah diri terhadap keputusan Allah. Hadirin rahimakumullah, sifat malaikat adalah taat, tunduk, tawadu, serta pasrah diri terhadap keputusan Allah, tidak pernah durhaka, taat dengan sempurna. Kemudian malaikat ini diberi akal, tidak ada nafsu, dan tidak makan, minum, udara, serta libido. Alhamdulillah. Jadi malaikat ini disertakan
dalam dirinya itu akal, kemudian tanpa nafsu, sehingga tidak butuh makan, minum, udara, serta libido. Bagaimana kalau malaikat menciptakan atau menghendaki malaikat yang lain? Di malaikat, jika ingin menghendaki malaikat lain dengan memohon kepada Allah, sehingga Allah berkehendak menjadikan tetesan air dari sayap malaikat yang dimasukkan ke laut itu jadi malaikat. Sebagaimana Jibril ketika menghendaki adanya malaikat lain untuk tugas-tugas tertentu, maka sayapnya masuk ke laut, kemudian tetesannya itulah Allah menjadikan malaikat, sehingga malaikat tidak perlu adanya melahirkan dan proses libido, udara, makan dan minum. Kemudian tugas malaikat satu, raqib atid, menjaga catatan manusia. Yang baik itu raqib, yang atid itu yang buruk. Jibril menyampaikan wahyu kalau sekarang adalah menyampaikan ilham. Wahyu ini zaman Nabi, ilham ini zaman wali. Jadi eranya Jibril zaman Nabi menyampaikan wahyu, namun zaman wali ini menyampaikan ilham. Jika Mungkar Nakir ini sebagai penjaga kuburan atau alam barzah yang nanti Mungkar merekomendasikan baik, Nakir merekomendasikan yang buruk. Jadi baik buruk itu akan direkomendit, sehingga kelak akan mendapatkan apakah layak di surga atau di neraka. Kemudian malaikat yang lain itu diantaranya ada malaikat Mikail, malaikat Mikail ini membagi rezeki dan asbab rezeki. Di seluruh makhluk.
Jadi pembagian rezeki dan asbab rezeki di seluruh makhluk itu dikendalikan oleh malaikat Mikail. Kemudian malaikat Israel ini mencabut nyawa atau memberi batas waktu terjadinya ajal. Idza jaa ajaluhum lastakina sa'atan wa la yastaqdimun. Ini malaikat Israel. Jadi seseorang ada timer memberitahu batas waktu, dan ini tanda bahwa roh hayati akan berpisah dengan berpisah dengan jasad, dan itu yang disebut dengan ajal. Kemudian malaikat Israfil ini menandain meniup sangkakala. Sangkakala tanda kiamat. Atau yang menjadi pembeda generasi antar pemimpin umat. Jadi kalau zaman Nabi Isa itu diakhiri dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, itu kiamat. Kemudian Nabi Muhammad ini diakhiri dengan datangnya zaman kewalian. Nabi Muhammad di zaman kerasulan, kemudian masuk zaman kewalian. Ya, ini gelarnya adalah Raja Wali. Raja Wali Allah 01 itu adalah estafet dari zaman kerasulan, kemudian masuk zaman kewalian, karena Islam punya waktu 1500 tahun. Hanakumullah, ini yang periodik ini ditandain atau di manage oleh malaikat Israfil. Kemudian malaikat Ridwan ini penjaga surga. Kemudian malaikat Malik penjaga neraka. Dalam akhir dari perjalanan hidupnya manusia, ada 9 malaikat yang wajib kita ketahui: Raqib Atid, Jibril, kemudian Mikail, Mungkar Nakir. Ada 10 malaikat: Raqib Atid, Jibril, Mungkar Nakir, Mikail, Israel, Malik, dan Ridwan. Dan tugas-tugas ini selalu taat dan patuh kepada aturan Allah. Dan kemudian ada juga malaikat hafadhah. Malaikat hafadhah ini bersama dengan Ruhul
Kudus, roh bersama roh hayati. Jadi malaikat hafadhah ini bersama dengan roh hayati, ada di manusia, kemudian di hewan, di tumbuhan. Ketika rohul hayati bersama manusia, malaikat itu yang namanya malaikat hafadhah masih jaga. Tetapi ketika roh hayati berpisah dengan jasad, ini malaikat hafadhah selesai dalam tugasnya. Begitu juga dalam hewan, ketika masih ada roh hayati dalam hewan, itu masih dijaga oleh malaikat hafadhah tentang makan, minum, udara, kemudian libidonya. Jadi manusia sama juga, makan, minum, udara, libido, psikologi, emosional, intelektual, roh kudusnya ini masih semua aktif. Tapi kalau roh hayatinya pisah dengan jasad, maka itu selesai. Begitu juga tumbuhan. Tumbuhan ini ketika malaikat hafadhah perginya ketika roh hayatinya pisah. Jadi kalau tumbuhan itu ketika ada roh hayati, maka ada yang namanya tumbuh, berkembang, makan, jual minum, udara. Untuk perkembangan tanpa libido. Ini untuk tumbuhan. Hewan ini ketika masih ada roh hayati, maka di situ ada makan, minum, udara, libido. Untuk generasi. Ketika sudah dicabut oleh roh hayatinya, maka selesai semua. Sekarang manusia, ketika roh hayatinya masih ada di jasad, roh hayati plus jasad, maka di situ psikisnya hidup, psikologinya hidup, emosionalnya hidup, intelektual hidup, rohul kudus masih bersama jasad. Ketika roh hayati pisah dengan jasad, maka yang habis adalah rasa, psikologi, emosional, nafsu, intelektual, akal, tinggal rohul kudus. Rohul Kudus melanjutkan perjalanan menuju hisab, mizan, dan akhirnya surga atau neraka. Ini malaikat hafadhah. Hadirin, maka di dalam manusia ini tidak mengenal jin korin, tapi adanya dalam malaikat hafadhah, karena malaikat hafadhah ini bersama dengan jasad. Bagaimana tugas-tugas malaikat yang lain? Maka malaikat segitu banyaknya, masih banyak malaikat-malaikat yang lain, namun intinya malaikat adalah Islam, tidak pernah durhaka kepada perintahnya Allah, dan diantaranya menjaga Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga. Jadi Al-Quran itu dijaga malaikat per huruf
Zam-zam ini juga dijaga malaikat. Kemudian Ka'bah dijaga malaikat. Nabi Muhammad SAW SAW ini dijaga juga oleh malaikat. Maka Quran, Zam-zam, Ka'bah, Nabi Muhammad itu dijaga oleh malaikat karena simbol keislaman. Dan malaikat adalah hamba Allah yang memang memiliki keislaman yang sempurna. Karena kemakmullah, keislaman inilah sebenarnya juga nanti diikuti oleh alam-alam fisika yang lain. Kembali kita menjadi partnernya malaikat. Manusia dengan malaikat adalah partner. Tentu sebesar usaha kita dalam kebaikan pasti akan didukung dan di-backup oleh malaikat dengan sepenuhnya, karena Allah memerintahkan malaikat sebagai fasilitas, mitra, dan partner yang terpercaya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan dalam hidup kita, dan insya Allah kita menjadi hamba yang mutakin, mendapatkan perlindungan dari Allah, baik diri kita, raga, rasa, nafsu, akal, roh, biologi, psikologi, emosional, intelijen, spiritual, keluarga kita, jaringan kita, lingkungan kita, dan semuanya bersama-sama menuju ridhonya Allah. Barakallahu fikum andi mana fi ayati wa tikrahim taqabbal ghafurur rahim. Qul hadza wastaghfiru min muslimat wal mu'minina wal mufastaghfiruhu rahim. Subhanallah dan salam alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.